Assalamualaikum students. Hi, how are you? Welcome back to English class with Ms. Rizka. Today we will learn about irregular verbs. What is the irregular verbs? Okay, come on to listen careful my explanation. Hai, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Bu Rizka. Hari ini kita akan belajar tentang irregular verbs. Apa itu irregular verbs? Oke, mari dengarkan penjelasannya. The first, you must know definition of irregular verbs. What is the irregular verbs? The meaning of irregular verb is kata kerja tidak beraturan. Yang pertama, kamu harus tahu pengertian dari irregular verb. Nah, apa itu irregular verbs? Artinya adalah kata kerja yang tidak beraturan. Maksudnya adalah bahwa kata kerja tersebut mengalami perubahan bentuk baik secara pengucapan maupun tulisan ketika kata kerja tersebut digunakan untuk kegiatan masa lalu. Okay, we look the next explanation. Kita lihat penjelasan selanjutnya. The second, look at the table. Yang kedua, lihat tabel. There are 3 columns. The first column is verb 1, present tense. Kolom pertama adalah kata kerja 1. Itu untuk menunjukkan kalau kamu ngelakuinnya di waktu sekarang. The second column is verb 2, past tense. Kolom kedua adalah kata kerja 2, itu untuk nunjukin kalau kamu ngelakuinnya di masa yang lalu. And the third column is verb 3, perfect tense or participle. Kolom ketiga adalah kata kerja 3. Itu untuk nunjukin kalau kamu ngelakuinnya pada masa lalu yang masih berlanjut sampai sekarang. Oke, kita akan fokus pada kata kerjanya ya. Perhatikan. Kata kerja pada verb 1 atau verb 1 adalah drink. Nah, ini dipakai, kata drink ini dipakai kalau kamu lagi ngelakuin saat ini. Ya, for example, contoh, I drink a milk now. Saya minum susu sekarang. Ya, jadi ngelakuinnya saat ini. Oke, coba perhatikan yang verb 2-nya itu berubah menjadi drank. Ya, kata drank dipakai kalau kamu ngelakuinnya itu di masa lalu. Ya, contoh, for example, I drank a milk yesterday. Saya minum susu kemarin. Ya, jadi kalau kegiatan minum susunya dilakukan kemarin, kata drinknya itu berubah jadi drank. Nggak boleh dipakai kata drink. Misalnya, I drink a milk yesterday. Now it's false. Itu salah ya. Yang benar adalah gunakan kata drank. Jadi berubah tuh bentuk kata kerjanya. Oke, kalau dilakukan saat ini, minumnya saat ini, maka pakai kata kerja drink. Kalau minumnya kemarin, maka gunakan drank. Lalu ketika kamu melakukannya dari masa lalu sampai saat ini, ya, berlanjut terus, itu namanya perfect tense atau participle, ya, pada verb 3. Nah, kata drank-nya berubah jadi drunk. Oke, tulisannya drunk tapi dibacanya drunk. Oke, itu dipakai kalau kamu ngelakuinnya udah dari masa lalu sampai sekarang tuh masih berlanjut. Oke, for example, I drank a milk since I was young. Saya minum susu dari sejak saya muda. Nah, jadi kegiatan itu berlangsung terus ya dari dulu sampai sekarang. Itu namanya perfect tense. Ya, itu kata kerjanya berubah menjadi drunk. Oke ya.
Oke, yang harus kalian perhatikan lagi adalah coba kalian lihat kata read ya di bawah tuh ya, dua dari bawah ya, read ya membaca. Nah itu kalau masuk ke verb kedua dan ketiga itu tidak berubah ya, bentuknya tetap sama, maaf, pengucapan dan juga tulisannya read 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 ya. Oke. Jadi memang kenapa disebut irregular verb nggak beraturan, jadi kadang ada yang sama semua, ada yang beda-beda perubahannya ya, makanya nggak disebut tidak beraturan. Sedangkan kalau regular verb ya, kamu kemarin ya sebelumnya sudah belajar tentang regular verb, kata kerja beraturan itu memakai tambahan d, ed, and atau or, ied ya, ingat ya. Misalnya love tinggal tambahin belakangnya d jadi loved, kemudian clean ditambahkan ed jadi cleaned ya, kemudian cry tambahkan ied jadi cried. Nah, kayak gitu, jadi ada aturan-aturannya gitu, jadi makanya disebut beraturan. Sedangkan kalau yang sekarang nih yang kita pelajari irregular verb tuh nggak beraturan ya. Kok bisa begitu? Ya memang bakunya dari sananya begitu ya. Jadi untuk irregular verb ini ada kata kerja yang dia berubah drastis gitu ya. Kayak contoh nih, kita lihat contoh yang drive. Kata kerja pertamanya drive, kata kerja keduanya drove, dan kata kerja ketiganya adalah driven ya, artinya mengemudi. Sedangkan kata kerja cut ya, walaupun verb pertama, verb kedua dan ketiga sama-sama cut, memotong ya. Makanya disebut irregular verb, tidak beraturan. Ada yang berubah bentuknya secara drastis, ada yang sama aja ya, walaupun verb pertama sampai ketiga sama aja, tidak mengalami perubahan gitu ya. The third, yang ketiga, masih banyak lagi contoh kata kerja tidak beraturan ya. Irregular verbs itu banyak banget. Kamu bisa lihatnya di tabel ya, yang dicontohkan di samping tuh, yang ada tulisan sample list of regular and irregular verbs. Memang sudah baku dari sananya ya. Jadi kalau kamu pengen tahu perubahannya, itu memang harus lihat dari tabel, nggak bisa ngarang sendiri ya. Cara mengetahuinya adalah dengan melihat tabel daftar kata kerja irregular verbs, baik yang ada di kamus ya. Biasa kalau di kamus itu ada di tengah-tengah ya. Kalau coba kamu cek kamus kamu, kalau di tengahnya ada regular and irregular verb, berarti lengkap ya. Tapi ada juga yang dia di luar itu, jadi khusus gitu, buku khusus irregular and regular verbs ya. Contohnya seperti sampel yang ada di samping itu ya. Oke, kemudian cara untuk mengetahui perubahannya hanyalah dengan menghafalnya. Ya, kayak tadi, drink berubah menjadi drank, kemudian menjadi lagi drunk ya, tergantung kata kerjanya dilakukan di masa apa gitu ya. Kalau di masa sekarang berarti drink, pemakaian kata kerjanya. Kalau di masa lalu menjadi drank. Kalau itu dilakukan dari masa lalu sampai saat ini, maka kata kerjanya dipakai yang drunk. Oke ya. Okay, well student, that is my explanation about irregular verbs ya. Itu tadi ya penjelasan saya, Miss Rizka, tentang irregular verbs ya. Jadi yang perlu kalian pahami itu adalah bahwa pengertian dari irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Jadi nggak beraturan tuh, yang berubah-berubah bentuknya ya. Oke, nanti lebih paham lagi kamu buka buku paket bahasa Inggrismu untuk lihat apa saja sih kata kerja yang mengalami perubahan bentuk ya, ada di halaman 66. Oke nih, next lanjut ke latihan ya, you do exercise. Oke, please read my writing ya, kamu perhatikan, kamu tulis ya. Catatlah penjelasan Buriska yang ada di video ini ke dalam buku tulis bahasa Inggrismu, yaitu judulnya, kemudian pengertiannya dan penjelasannya ya, termasuk yang tadi di tabel itu salah satu contoh aja.
selebihnya banyak ya, jadi itu cukup untuk contoh. Kemudian carilah perubahan kata kerja dari irregular verb yang di bawah ini nih. Ya, yang ada di slide ini cukup sampai verb kedua saja. Ya, karena kita belajarnya baru sampai verb to. Oke. Ya, kalian cari tuh eat. Ya, verb pertamanya eat. Nah, kalau verb keduanya berubah jadi apa tuh, ya? Nah, dengan artinya. Yang kedua go. Ya, verb pertamanya go, kalau verb keduanya apa? Begitupun sampai yang number 5 sleep, ya. Kalian cari kata keduanya, verb keduanya, ya, kata kerja yang kedua. Nah, untuk menjawab latihan nomor 2, untuk memudahkan kalian bisa buka tuh buku paket bahasa Inggris halaman 66. Lihat tabelnya, di situ udah ada jawabannya. Ya, tinggal dicari dengan seksama dengan teliti mana aja tuh yang dimaksud sama Miss Rizka, yang mana aja. Oke ya. Nah, selebihnya kamu juga harus hafal karena nanti ketika latihan yang berikutnya dan juga ulangan berikutnya pasti keluar. Oke ya. So, please you complete the exercise. Ya, silakan selesaikan latihannya dengan baik. Oke. Thank you. Well, students, I think enough for explanation today. Ya, anak-anak, Mrs. Rizka rasa cukup ya penjelasan untuk hari ini about irregular verbs, ya, tentang kata kerja tidak beraturan. Oke, thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Don't forget to completing the exercise. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan, ya, menyelesaikan latihannya and collect to me, dan kumpulkan seperti biasa to Google Classroom, ya, ke Google Classroom. Oke. I close. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.